Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bi rabbi qiyami la bi nafsi wala siwa fa syukri lahu subhanahu wa thana'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan karunia dan juga nikmat yang telah Ia berikan kepada kita. Nikmat yang jumlahnya tak bisa kita hitung, dan nikmat-nikmat tersebut murni dari Allah, bukan karena kita banyak beramal, bukan karena kita berhak mendapatkannya atau apapun itu. Intinya semua yang kita miliki itu murni dari Allah. Apapun, bahkan kemampuan untuk beribadah sekalipun itu dari Allah. Kalau kita memahami hal ini, kita tak akan jadi orang yang congkak dan sombong. Apapun amal-amal baik yang pernah kita lakukan, tetap kita akan merasa kerdil di hadapan Allah. Yang besar hanya Allah, yang kaya hanya Allah, yang mampu hanya Allah. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, saat ini kita sedang bertamu kepada Allah di dalam rumahnya. Maka dari itu saat ini Allah Ta'ala masih saja berikan kepada kita suguhan-suguhan dan jamuan-jamuan yang bersifat rohani untuk kita nikmati bersama. Kalau kita datang ke rumah tetangga, ke rumah kerabat, ke rumah sahabat, dia beri makanan. Kalau di Palembang pempek, kadang-kadang model, kadang kopi, kadang-kadang ya air putih, tapi intinya ada teh mungkin. Nah, begitulah ketika kita masuk ke dalam rumah Allah, kita adalah tetamu baginya. Allah pun berikan kepada kita hidangan-hidangan tersebut, tapi dalam bentuk yang berbeda. Hidangannya hidangan rohani. Apa saja itu? Ya salat itu. Kita masuk, kita berniat i'tikaf, mungkin nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat beriktikaf di dalam masjid ini selama aku berada di dalamnya karena Allah Ta'ala. Itu hidangan dari Allah untuk kita. Sebab di situ kita akan merasakan kepuasan pribadi, kebahagiaan hati, ketentraman jiwa. Dan dari situ Allah berikan kepada kita pahala, ganjaran besar yang nanti akan kita nikmati secara fisik di akhirat, bukan di dunia. Itu satu, baru i'tikaf. Setelah masuk ke masjid niat i'tikaf, kita pun sholat berjamaah, itu pun Allah yang beri kita izin. Itu adalah jamuannya Allah untuk kita, tinggal kita nikmati saja. Setelah itu berdoa bersama, berzikir bersama, lanjut dengan sholat sunnah. Setelahnya tak kunjung kita keluar dari rumah Allah ini. Masih kita lanjutkan dengan melanjutkan kajian ilmu agama.
Ini adalah intisari dari Al-Quran dan hadis, dirangkum dalam sebuah kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, tajuknya ya tasawuf. Ilmu agama, ilmunya Allah, ilmunya Rasulullah. Ini hidangan yang paling lezat sebenarnya. Tapi tentu setelah sholat ya, yang paling enak itu ya sholat. Karena di saat itu kita hanya berdua saja dengan Allah. Kita jumpa dengan Allah. Kita curhat dengan Allah. Kita sangat dekat dengan Allah. Jadi intinya semua inilah hidangan-hidangan yang Allah berikan kepada kita, para tetamunya. Tinggal sekarang rohani kita sehat atau tidak. Sebab ini hidangannya hidangan rohani. Kalau santapannya santapan jasmani, jasmani kita sedang tidak sehat, apapun makanannya hambar di mulut, tidak kerasa nikmat. Beli bakso mahal-mahal 35.000, bakso mercon tapi tidak berbunyi. Bakso mercon tapi tidak berbunyi, tidak berapi, pedas, nikmat betul itu sebenarnya. Tapi karena dia sakit, hambar kati rasa. Begitu pula hidangan-hidangan rohani yang Allah beri kepada kita, ini luar biasa kualitasnya. Bahkan mengalahkan kualitas ibadah-ibadah umat-umat terdahulu. Ibadah yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad itu nomor wahid itu. Yang paling bagus, paling sempurna, paling lengkap, paling asyik kalau bisa kita nikmati. Tapi itu percuma kalau ternyata rohani kita sakit. Maka yang hanya kita rasakan adalah hambar saja, tidak ada rasanya. Itulah orang yang perlu dikasihani. Sholat cuma tidak rasa nikmat, tidak bisa merasakan kehadiran Allah di dalamnya. Berzikir hatinya tidak bergetar, itu rohaninya sakit berarti. Ibadah banyak dia lakukan tapi tak merasa kenikmatannya. Wal'iyadzubillah. Oleh karena itu mari kita terus bina, kita jaga, kita rawat rohani kita. Jangan hanya yang kita rawat itu fisik jasmani kita saja. Sekarang pertanyaannya, dengan apa perlu kita rawat rohani yang kita punya sehingga bisa terus sehat? Kalau dia sehat, kita bisa merasa nikmat saat melakukan ibadat. Maka jawabannya ya, beri makan. Kalau kita ingin fisik kita sehat, jasmani kita sehat, kan kita beri makan. Makanan ya dalam dua tipe, makanan pokok dan makanan penunjang. Makanan pokok ya makanan yang bisa membuat kita terus menerus hidup. Mungkin nasi, mungkin ikan, intinya untuk bisa kita hidup, tidak mati. Bukan kerupuk. Kalau kerupuk percuma, makanlah satu truk, tewas tulah. Tidak makan nasi, tidak makan apa, makan cuma kerupuk. Panas dalam, minyak kalau itu. Jadi makanan pokok itu nomor satu kan, itu untuk fisik dan jasmani kita. Terus yang kedua, ada lagi makanan-makanan yang sifatnya penunjang kesehatan, suplemen dan vitamin. Itu juga perlu. Sebab kita ini jangan cuman asal bisa hidup saja, harus sehat juga. Sehingga suplemen dan vitamin juga kita konsumsi. Bisa terus bertahan hidup dan sehat afiat, gemuk limpu. Begitu juga rohani yang kita miliki. Sama. Makanannya ada dua. Pertama makanan pokok, dua makanan penunjang. Makanan pokoknya apa? Ibadah wajib. Jadi orang yang tinggalkan kewajiban atau melakukan keharaman itu sebenarnya membuat rohaninya menjadi terpuruk. Terus tinggalkan kewajiban, lama-lama mati rohaninya. Terus lakukan keharaman, sama, lama-lama mati rohaninya. Kalau fisik kita itu ibaratkan
orang melakukan keharaman itu seperti memberi racun kepada rohaninya. Sama seperti orang kalau makan racun untuk fisiknya mati bisa. Jadi kalau kewajiban seperti makanan pokok untuk untuk jasmani, tidak makan mati. Iya, seperti orang yang tidak makan dia akan mati, sama saja kalau orang itu makan tapi makannya racun, mati juga. Sama seperti itu rohani. Tak lakukan kewajiban sama seperti fisik yang tak makan nasi, mati lama-lama. Atau lakukan keharaman sama seperti orang yang memakan tapi yang dimakannya adalah racun, mati. Jadi kewajiban adalah makanan pokok rohaninya kita. Terus adapun santapan rohani yang sifatnya seperti suplemen dan vitamin, itu adalah ibadah sunnah. Jadi ibadah sunnah itu akan membuat ruhnya kita kalau sakit nih apa dia makannya? Makan obat kan? Itu kalau sakit fisik. Kalau sakit rohani, ya ada obatnya. Apa? Al-Quran. Satu. Ada lagi tak? Ada. Istighfar. Al-Quran wal istighfar wal buka'u fi athna'il lail. Al-Quran, istighfar dan menangis di tengah malam. Ketika sujud di dalam tahajud. Itu obatnya itu. Kalau rohani kita sakit. Jadi intinya ibadah wajib itu seperti makanan pokok rohani. Adapun ibadah sunnah itu seperti suplemen dan vitamin. Kalau keduanya disempurnakan, dilengkapi, disantap semua, rutin lagi, konsisten, barulah rohaninya akan hidup dengan kualitas yang baik. Ketika rohani kuat, luar biasa. Setiap kali dia beribadah, dia akan merasa nikmat. Nikmat betul, rasanya apapun yang ada di dunia ini kalah nikmat. Saking nikmatnya tidak bisa diungkap dengan kata-kata. Semua kata-kata yang ada itu terlalu miskin untuk bisa menjelaskan seperti apa kenikmatan orang-orang yang merasakan lezat di saat ibadah. Tidak bisa diungkap, yang bisa mengetahuinya hanya mereka yang mengalaminya dan merasakannya. Itulah kehidupan para aulia. Mereka hidup itu nikmat betul. Kenapa? Sebab ketika ibadah, nikmatnya sampai ke ubun-ubun, bahasa kita. Saking sudah tidak tahu lagi nikmatnya kayak apa, sampai ke ubun-ubun rasa lemaknya. Kira-kira seperti itu. Terlebih lagi tidak ada yang akan mengganggunya. Kalau orang menikmati hartanya, itu nikmatnya hanya di fisik saja, belum lagi banyak akan ada gangguan. Orang hasut, orang iri banyak akan ganggu. Ada orang bisnis baru mau lancar udah didukung nih. Ada orang rumahnya besar, mobilnya mewah, hidupnya nikmat, badannya sehat, makannya enak terus. Ada saja yang hasud, sehingga orang itu menjadi terganggu. Tapi orang yang merasakan kelezatan ibadah, orang tidak tahu. Orang tahu pun orang tidak mau ganggu sudah. Kenapa? Ibadah tidak banyak yang kejar. Kalau dunia rebutan orang. Jadi kalau rohani kita kuat, luar biasa. Kita bisa merasakan apa yang tidak bisa dirasakan oleh orang banyak. Orang yang rohaninya kuat, kalau tidur, itu mimpinya hebat-hebat. Sebab apa? Saat tidur itu kan roh kita keluar. Nah, mainnya jauh apa tidak jauh, tergantung sekuat apa fisiknya. Kalau ternyata rohani itu lemah, mainnya tidak jauh, Pak. Paling mimpi masuk pasal 16. Ya kan? Atau mimpi naik ke pucuk, nyangkut di genteng, cuman selesai. Tak ke pucuknya, tidak kuat dia. Adapun orang yang rohaninya kuat bisa sampai ke Madinah dia. Makanya orang para aulia itu kalau mimpi kadang-kadang mimpi ketemu Nabi,
Kok mereka bisa, kita sulit? Oh, rohani kita kuatkan dulu. Kalau rohani kita sudah kuat, dia akan menjadi mampu untuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mampu dan juga layak. Seperti itu. Mimpi-mimpi yang mereka lihat itu adalah bisyarah, kabar-kabar baik dari Allah. Mimpi ketemu wali, mimpi pergi haji, mimpi pergi umroh, itu rohaninya kuat. Kalau rohani tidak kuat, ya tidurnya yang dia lihat hanya bunga tidur saja. Jadi tidurnya saja akan berbeda. Orang yang punya rohani kuat dengan yang tidak. Itu tidurnya. Kalau ibadahnya, oh lebih lagi. Lebih dominan. Perbedaannya akan lebih kontras. Beda jauh betul. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Jadi kefarduan harus terus dikerjakan, kesunahan juga harus terus dilakukan. Kuat rohani kita, saat itulah kita bisa mengakses hal-hal yang tidak bisa diakses kecuali hanya bagi orang-orang pilihan yang rohaninya kuat tadi. Di dalam Al-Haditsul Qudsi, Allah Subhanahu wa taala firmankan. Di sini Allah sebut orang-orang yang rutin melakukan ibadah-ibadah sunnah. Kalau sudah rutin lakukan ibadah sunnah, yang fardu ya apalagi, pasti lebih. Nah, mereka ini pasti memiliki rohani yang kuat. Kenapa? Kefarduan terus dikerjakan, kesunahan terus ditegakkan. Pasti kuat rohaninya mereka. Nah, sekarang ada hadis qudsinya yang akan menunjang dan menopang apa yang baru saja tadi kita jelaskan. Ada dalam sebuah Al-Haditsul Qudsi. Hadis qudsi ini firman Allah, Pak. Tapi tidak tercantum di dalam Al-Quran. Langsung Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, namun bukan Quran. Kalamullah. Bedanya apa? Kalau Al-Quran kita baca per huruf 10 pahala, hadis qudsi tidak seperti itu. Terus kalau Al-Quran kita sentuh harus pakai wudu, hadis qudsi tidak. Ada lagi perbedaan-perbedaan yang lain. Jadi dalam hadis qudsi ini Allah Ta'ala berfirman, La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Hambaku akan terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, sehingga aku mencintainya. Jadi kalau ada hamba Allah terus lakukan ibadah sunnah dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu lama-lama Allah jadi cinta kepadanya. Kalau hadis qudsi ini titik di situ selesai, itu hebat luar biasa sudah. Dapat cinta Allah, tidak main-main. Tapi ternyata itu baru qoma tuh, ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Fa idza ahbabtu, dan kalau aku sudah cinta kepadanya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, aku akan menjadi pendengaran baginya. Wah. Allah akan menjadi pendengaran baginya. Wa basarahu allati yubsiru biha, dan aku akan menjadi penglihatan baginya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan aku juga akan menjadi kedua tangannya. Apa maksudnya ini? Maksudnya Allah jadi tangan kakinya, Allah juga jadi mata dan telinganya. Artinya saking dekatnya itu orang dengan Allah, dan dia hidup selalu dibersamai oleh Allah sampai Allah pakai ungkapan seperti itu. Jadi kehidupannya selalu dibersamai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga beneran mata mereka tak lagi sama dengan mata kita, telinga mereka tak lagi sama dengan telinga kita, tangan dan kakinya mereka tak lagi sama dengan kita punya tangan, kita punya kaki. Sebagai penunjang lagi kita akan sebutkan bukti-bukti dan fakta yang telah terjadi yang sesuai sekali dengan hadis qudsi yang tadi. Ada satu-satu insyaallah. Sayyiduna Utsman bin Affan, khalifah kedua sepeninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari
Ada seorang lelaki ingin menjumpai beliau. Jalan ke rumah beliau, ternyata di tengah jalan laki-laki ini lihat satu wanita, wajahnya terbuka, cantik. Dia pandanglah itu wanita dengan pandangan yang sebenarnya tidak boleh seperti itu. Dia nikmati, wah cantik budak ini. Kalau bahasa Palembangnya, anak siapa ini? Sudah laku pula aku nih. Kalau aku belum laku, aku tawarkan diri. Akhirnya terus dia berjalan sampai di hadapan Amirul Mukminin Khalifatul Rasulullah Utsman bin Affan. Saat itu Sayyidina Utsman bin Affan berkata kepadanya, "Ra'aitu fi 'ainaika min athariz zina." Saya lihat di kedua matamu ini ada bekas zina. Maksudnya zina mata. Ini orang bingung. Tahu dari mana beliau ini? Dia ucap dalam hati, dari mana tahu beliau ini? Kok bisa tahu? Wanita itu saja belum tentu tahu aku tadi melihat wajahnya. Kok beliau bisa tahu? Awahyun ba'da Rasulillah ya Amirul Mukminin. Wahai Sayyidina Utsman bin Affan, apakah masih ada wahyu lagi setelah wafatnya Nabi Muhammad? Sehingga dari wahyu itu Allah Ta'ala kabarkan Anda apa yang baru saja tadi saya lakukan. Tahu dari mana Anda? Tahu dari Allah apa? Wahyu kan tidak ada lagi. Kalau zaman Nabi Muhammad dulu kadang-kadang ada yang melenceng langsung turun wahyu. Allah kasih tahu biar Nabi Muhammad luruskan. Tapi ini Nabi Muhammad tak ada lagi. Makanya beliau sampai bertanya seperti itu. Apakah masih ada wahyu lagi setelah Nabi Muhammad tiada? Akhirnya apa kata Sayyidina Utsman bin Affan? Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Takutlah atau waspadailah pandangan dan firasat orang yang mukmin, orang yang punya iman, karena dia melihat dengan cahayanya Allah. Kuntu basarahu allati yubsiru biha. Dalam hadis qudsi tadi, aku akan menjadi mata dan pandangan baginya. Jadi hal-hal yang tidak bisa kita lihat mereka bisa tahu. Ada lagi Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Idrus bin Syahab, ulama besar di Hadramut. Ayah beliau wafatnya di Palembang, Lapan Ilir, Jalan Misa. Ayah beliau wafat di Palembang, wali besar di Palembang dulu. Anaknya di Hadramut, kota Tarim. Lahir di sana sampai wafat pun di sana, ulama besar, terkenal. Sampai sekarang anak-anak keturunannya jadi ulama besar semua di sana. Kita nemu ya, alhamdulillah, cucunya beliau. Nah, beliau ini paling tidak senang sama orang merokok. Ya, rokok itu ada khilaf antara ulama, ya kita tahu semua. Ada yang bilang haram, ada yang bilang makruh. Tapi intinya beliau secara pribadi tak suka orang merokok. Nah, suatu ketika ada satu orang ingin sawan ke beliau. Sawan itu bahasa Jawa, sanjo bahasa kitanya. Ingin datang ke rumah beliau. Yang mau datang ini tahu Habib Alwi tidak suka dengan rokok. Ini orang perokok berat, di kantongnya ada rokok, tidak tahu merek apa. Kalau disebut kaget promosi pula, tidak di endorse kita. Akhirnya jauh sebelum sampai ke rumah Habib Alwi, beliau cari pojokan di mana kira-kira pacak ngumpetin kotak rokok nih. Biar ke sana datang tidak ikut nih kotak rokok tinggal, tapi simpan di tempat yang aman. Biar nanti bisa diambil lagi. Ternyata beliau dapati ada satu batu cukup besar, dia bisa buat nyimpen ini. Ditaruh di tanah rokoknya, ditindih dengan batu tadi, biar aman. Sampai ke rumah Al-Habib Alwi, panjang lebar ngobrol. Sudah selesai, beres mau pulang. Kata Habib Alwi, ya hati-hati di jalan. Mau kasih udah datang. Jangan lupa rokok tadi, Mbak. Jangan lupa rokok tadi, Mbak. Jangan tinggal. Kaget orang itu. Habib Alwi ini pernah bilang, aku ini bisa tahu yang mana perokok, yang mana tidak. Dari mana? Yang merokok wajahnya bengkok, kata beliau, kayak pisang.
1000 orang di hadapanku, bisa aku pilah dan pilih dan aku pisahkan mana yang merokok, mana yang tidak. Itu kata beliau. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Orang mukmin lihat dengan cahaya Allah. Kuntu basarahu allati yubsiru biha. Allah menjadi pandangannya. Jadi melihatnya itu dengan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada lagi satu lagi, Sayyiduna Umar ibn al-Khattab, Amirul Mukminin, khalifah ketiga. Di zaman beliau inilah Islam menggapai puncak keemasannya karena berhasil mengalahkan 2 raksasa dunia. Jadi zaman dulu raksasa dunia ini bukan Amerika, bukan Rusia, bukan Persia dan Romawi. Itu paling perkasa, paling gagah sudah, paling nomor 1 lah di dunia ini. Kalahnya di tangan muslimin. Jadi kita ini orang-orang hebat, asal kita tahu saja. Kita bukan orang-orang yang terlahir untuk jadi orang melarat atau menjadi orang yang lemah dan hina, tidak. Kalau kita mampu berpegang teguh dengan kita punya ajaran, jadinya seperti Islam zaman dulu. Yang paling hebat saja di dunia ini kalah. Islam naik nomor 1. Itu pada zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Rasulullah tak ada lagi, bisa kita gapai itu. Kenapa? Ajarannya masih ada. Jadi bukan artinya Rasulullah tak ada lagi terus kita lemah, ajarannya masih ada, kita terapkan, bisa menjadi negara superpower kita. Jadi intinya suatu ketika Sayyidina Umar bin Khattab ini mengutus pasukan, jumlahnya banyak, kalau tidak salah melawan Persia atau Romawi, antara 2 itu. Diutus pasukan, jumlah mereka banyak, tapi subhanallah ternyata tetap kalah banyak. Sampai ini pasukan terpojok. Di saat pasukan ini sedang terpojok, terdengarlah suara Sayyidina Umar bin Khattab. Ya sariyatal jabal, ya sariyatal jabal, itu kalimatnya. Wahai pasukanku, naik ke gunung. Wahai pasukanku, cepat naik ke gunung, selamatkan diri kalian. Dengar itu ucapan, mereka semua langsung paham, oh ini Amirul Mukminin, suara Sayyidina Umar bin Khattab, beliau susul. Apakah beliau datang ke sini secara mendadak menyusul kita? Intinya apa? Ini adalah instruksi dari beliau. Ayo naik, selamatkan diri kita. Udah naik, musuh malas ngejar. Selamat gara-gara instruksi tersebut. Nah, instruksi itu dari mana diberikan? Dari Madinah Munawwarah. Peperangannya di mana? Beberapa negara setelah Saudi Arabia sekarang ini. Dahsyat, bukan lagi 1-2 kota. Jaraknya antar beberapa negara itu lewat, sudah di sana perangnya. Artinya apa? 1, Sayyidina Umar bin Khattab ini lihat apa yang terjadi di ujung kulon sana. Tempat yang jauh sekali bisa beliau lihat. Pasukanku hampir kalah. 1. Yang kedua, ternyata suara beliau bisa sampai ke sana. Sampai. Akhirnya, ini pasukan setelah selamat, tanya-tanya, mana Amirul Mukminin? Tadi ada suaranya, dicari, tidak ada. Tidak ada Amirul Mukminin. Sampai mereka di Madinah pulang, mereka cerita, kami di sana terpojok, hampir kami tewas semua. Tapi terdengar suara Amirul Mukminin suruh naik ke atas gunung, kami lakukan, alhamdulillah kami selamat. Akhirnya yang di Madinah bilang apa? Tanggal berapa? Hari apa? Jam berapa? Tanggal sekian, hari ini jam sekian. Apa kalimatnya? Ya sariyatul jabal. Benar. Ketika itu beliau lagi khutbah. Kami dengar khutbahnya. Di tengah-tengah khutbah ternyata ada kalimat yang aneh, tidak nyambung dengan kalimat khutbahnya. Seakan-akan di spasi sebentar, ya sariyatul jabal, terus lanjut lagi khutbah. Berarti saat itu dari Madinah kirim suara ke sana, nyampe. Mata beliau bisa lihat apa yang terjadi di ujung dunia. Subhanallah. Kuntu
basarahul lati yubsiru biha, mata mereka tak lagi sama dengan mata kita. Ada lagi Sayyiduna Ali bin Abi Thalib. Ini khalifah juga, khalifah keempat. Sebelum beliau menjadi khalifah, jauh sebelumnya, bahkan ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, dalam sebuah peperangan namanya perang Khaybar, yang dilawan adalah orang-orang Yahudi. Jadi orang Yahudi ini setelah mereka terusir dari Madinah, mereka menetap di sebuah tempat namanya Khaybar, tapi masih suka usil. Yahudi sampai sekarang, subhanallah, tidak bakal kelar pokoknya ulahnya Yahudi ini, tidak bakal kelar sampai nanti mereka akan terpuruk di akhir zaman nanti. Jadi di saat itu Rasulullah dan sahabat-sahabatnya memerangi orang-orang Khaybar itu, Yahudi itu. Di saat itu ada sebuah momen yang sangat menakjubkan. Apa itu? Di Khaybar itu ada pintu. Pintunya itu gerbang, bukan pintu masjid ini, bukan. Gerbang sangat besar sekali. Untuk mengangkatnya butuh puluhan orang. Pintu gerbang, bayangkanlah. Dan itu gerbang sangat besar. Sebuah momen perang di situ, Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini mencopot itu pintu dan menjadikan pintu gerbang itu jadi perisai. Pakai satu tangan. Akhirnya itu pintu dengan satu tangan beliau angkat, didorong ke depan, semua musuh yang ada di depan jatuh semua. Bewean. Wa yadahul lati yabtishu biha, dan aku pun akan menjadi tangan yang dia gunakan untuk memukul. Hebat sudah. Sayyidina Khalid ibn Walid kalau tidak salah pedangnya itu 40 kilo beratnya, panjang, tebal, besar, 40 kilo pedangnya. Subhanallah. Ada satu Yahudi berumur panjang betul umurnya, pernah ketemu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dia bilang apa? Ali bin Abi Thalib itu orangnya kuat sekali. Kalau ada pohon besar bisa dia peluk dan dia copot, akarnya copot. Saking kuatnya. Jadi dahsyat. Hebat. Orang kalau sudah rohaninya kuat, ya dengan cara melaksanakan ibadah-ibadah sunnah tadi, maka Allah akan membersamainya. Banyak hal-hal yang tidak bisa kita lakukan, mereka bisa. Warijlahu allati yamshi biha, dan aku akan menjadi apa kata Allah tadi? Kakinya. Makanya para aulia, percaya tak percaya, subhanallah, siang di mana, sore di mana, tahu-tahu Jumatan di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Ada satu orang Hadramut ini Yaman ya. Dia tinggal di Sewun. Sewun ini tempatnya sahibul maulid, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Suatu ketika ini orang pergi haji. Sampai di sana mampir ke Masjid Nabawi, ziarah ke Nabi Muhammad. Ada kuncennya. Ada kuncen. Zaman sekarang ini yang ada bukan kuncen, orang ngoceh-ngoceh kan. Ya haji haram. Oh, tidak boleh ziarah ini haram katanya kan. Udah beda lagi haluannya sekarang. Kalau zaman dulu ada penunggunya. Ya sebagaimana makam-makam yang ada di sini, di sana dulu seperti itu, masih ahlu sunnah wal jamaah kental. Kuncen itu ketemu dengan satu orang ziarah ke makam Nabi, ditanya, kamu dari mana? Hadramut. Oh, Hadramutnya mana? Sewun. Sewun. Habib Ali Al-Habsyi di sana kan? Iya betul. Setiap hari ke sini. Habib Ali Al-Habsyi setiap hari ke sini ziarah. Aku ketemu. Ini orang bukan orang biasa juga. Setiap hari ke sini ketemu. Tinggal di mana? Di Sewun. Itu namanya sahibul khatwah kalau dalam bahasa sufi. Orang yang bisa melipat kalau bahasa kita mungkin melipat bumi setapak, tapi ribuan atau jutaan kilometer bisa ditempuh. Warijlahul lati yamshi biha. Aku akan menjadi kaki yang dengannya dia berjalan. Maksudnya apa? Allah akan membuat langkah kakinya itu disertai dengan kekuatan daripadanya. Ini masalah bab yakin. Sebagian orang di akhir zaman ini tidak mau dengar kisah-kisah kayak ini. Apa ini tahayul? Apa ini ngibul? Apa ini dongeng? Apa ini fiktif-fiksi dan lain sebagainya. Padahal dalam Al-Quran ada dalam Al-Quran. Sayyidatuna Maryam baru saja melahirkan. Lemes.
Akhirnya apa? Allah suruh beliau menggoyang pohon kurma biar jatuh buahnya agar bisa beliau makan. Pohon kurma kita nih bang lanang kuat goyang pohon kurma tidak bakal bisa jatuh buahnya tuh. Pohon kurma bukan kayak pohon kelapa. Kalau pohon kelapa, kalau kita kuat pohon kelapa itu kita goyang bisa dia goyang, itu pun belum tentu buahnya jatuh. Pohon kurma ini kekar setebal itu, siapa yang bisa goyangkan? Tidak ada. Tapi dalam Al-Quran dikisahkan apa? Wa huzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit 'alaiki rutaban jamiyya, surah Maryam. Ayo goyangkan, nanti jatuh apa? Buahnya, kau makan dari situ. Dalam Quran ada. Itu karomah. Ada lagi yang lain-lain, apalagi masalah tabarruk. Wah, sebanyak-banyaknya dalam Al-Quran. Iya. Kayak contoh Nabi Allah Ya'qub alaihi salam. Beliau tak lihat puluhan tahun. Akhirnya apa kata Nabi Yusuf? Beliau katakan kepada saudara-saudara yang beliau jumpai setelah puluhan tahun berpisah, ini gamisnya aku bawa ke bapak kita. Tempelkan dan usapkan ke wajahnya, insya Allah nanti bisa lihat lagi. Itu tabarruk, itu ngambil keberkahan. Dari tabarruk itu bisa ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bukan yakin kepada fisik benda itu, bukan. Tapi ini pakaian-pakaian orang soleh, orang dekatnya Allah. Tawassul, tabarruk. Dalam Al-Quran ada falamma anja al-basyiru ala wajhihi falamma anja al-basyiru alqahu ala wajhihi fartadda basira. Surah Yusuf itu. Ada kisah karomah, kisah tabarruk dalam Al-Quran. Ada, mau bisa kita salahkan. Ini bab keyakinan. Memang orang yang punya keyakinan itu tidak bisa disamakan dengan orang yang tidak punya keyakinan. Keyakinan itu mahal. Mahal. Abu Jahal itu kenapa? Tidak bisa ambil manfaat dengan keberadaan Nabi di dekatnya. Dia tidak yakin Nabi Muhammad itu Nabi. Padahal Nabi Muhammad itu yang ada apa? Jadi musuh dia. Kenapa? Tidak yakin Nabi Muhammad adalah beneran Nabi. Keajaiban beliau bisa lakukan, dan dia pun melihat si Abu Jahal, si Abu Lahab tetap. Nabi Muhammad pernah belah bulan, mukjizat dari Allah, tapi tetap baik congkak. Tidak percaya tetap. Kenapa? Yakinnya tidak ada. Jadi bab yakin ini jangan sampai hilang. Memang ada sebagian ajaran subhanallah yang mana di situ ya sepertinya ya kalau kita ikuti yakin kita akan hilang. Bahkan doa sampai mereka ragu. Sampainya doa untuk orang yang didoakan mereka ragu. Ya salam. Berdoa deh ragu jadi. Saking parahnya. Makanya kita jaga akidah kita. Apa sampai doa kita tuh buat orang mati, woi nitip sama Allah ini nih, nitip sama kurir nyampe barang kita. Apalagi minta sama Allah, ya Allah sampaikan pahala-pahala yang kami lakukan kepada almarhum bapak dan ibu kami. Apa Allah tak mampu mewujudkan doa tersebut? Tapi ya ajaran yang kelompok itu tadi ya bikin keyakinan kita yang mestinya kita miliki menjadi hilang. Maka dari itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kuatkan iman kita, Allah kuatkan rohani kita, sehingga hal-hal yang tidak bisa kita rasakan selama ini mulai bisa kita rasakan bersama, hingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang dicintai di sisinya, dan Allah lagi-lagi akan kumpulkan kita di akhirat di dalam surganya. Amin Allahumma amin. Mungkin hanya ini, kalau ada salah-salah kata maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Hadza ma naqulu lakum wal afu minkum. Kita tutup dengan doa bersama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.